Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sasitamean, yang saya hormati pula Bapak Pejabat Desa Umur Tanah, yang saya hormati pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Desa Umur Tanah bersama pengurus Pokjanya, yang Hagop Neter, Hagop Mafukunsia, Dalkosia, tokoh masyarakat, Ferry Makutusia, Mai Sur Amitin ya, kantor desanya. Singkatnya hadirin yang saya banggakan, anak-anak penari, ibu-ibu yang dikurai, yang bapak yang merongeng, luar biasa. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa ini. Pertama-tama kita patut mensyukuri rahmat Tuhan pada kita hari ini, sehingga kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Sebenarnya hari ini ada penyampaian program dari setiap Pokja. Ini saya datang dengan Mama Wakil yang akan menjelaskan tentang Dekranasda. Mama Pokja 1, 2, 3, dan 4 juga hadir bersama kita di sini. Namun karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya mohon izin saya yang akan menyampaikan seluruh rangkaian program ini supaya kita menghemat waktu, karena udah buat maitian. Nah, kami lebih dari utian ya sudah. Jadi harap dimaklumi. Jadi kami main seperti yang tadi Bapak Desa Penjabat Desa sudah sampaikan bahwa PKK-nya selama terutama tanpa COVID tidak berjalan seperti biasanya. PKK-nya los saya demak phone nehori ulu rai internet merdeka itah TNT PKK-nya dia. Ulu kita saya gabung no Kabupaten Melaka, ebelu PKK mos laotian, dan banyak sekali kegiatan setahu saya. Ya. Tapi sekarang karena adanya pandemi COVID, kegiatannya laok. Ini PKK-nya Saida sebenarnya. Ini kumpulan ibu-ibu yang setiap hari bergosip atau apa? Ya, jadi PKK-nya sebenarnya mitra kerja pemerintah. Jadi PKK Rai Melaka berarti AMI, HO Ibu Wakil, Noami Kasih Tetanen Sia, kami menjadi mitra pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat, terutama kaum ibu, kaum perempuan. Situlah. Jadi sekarang karena AMI kan orasnya, AMI kan oras, AMI kan lab, jadi AMI tuh desa-desa keliling moto tuh desanya, desa Waitin Makatama, ya dapil 3 Nosi Melaka Timur, Botir Lebele, orasnya Sasitamean memang desa terakhir. Nanti kami kalau memang musim hujannya masih belum merata, mungkin kami saat ini koi lain mana no ibu feo supaya ini mau sekolah terlai berdang itu nikah oleh mbak seperti itu. Jadi tujuan kedatangan kami di sini adalah untuk kembali menghidupkan kegiatan PKK ini. Karena dari PKK kami membantu pemerintah untuk memberdayakan kembali kaum ibu. Bodi kalau aku makai dia, kalau kamu mulak dia, kalau umakai bodi karena isi sekolah, karena bodi amasia nona isi otopi mularan. Jadi itu tujuan daripada PKK. Selain itu, Animos main untuk memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Dan saya lihat sepanjang jalan ini memang di pinggir-pinggir jalan memang sudah banyak tanaman-tanaman yang bagus. Ada bunga ini cantik sekali ini, seru nih ini namanya, ya. Dari tubuhnya tadi ini lebih meliring, ya. Ini bagus. Bunga seruni juga itu mungkin dia tidak bisa berbunga. Ada tetapi bisa tumbuh tapi tidak bisa berbunga. Ini adalah tanaman hias, ya. Odia futar uma. Ne angmai no aipuran odia futar ioi. Ini luar biasa, ya. Bukan belum ada, sudah ada, cuman kita harus kembangkan lagi supaya jadi lebih bagus, ya. Aipuran odia futar uma, odia futar
dia gereja supaya kalau beli itu lah pakai nih ya. Ini plastik, ya. Kalau pas loro musim kemarau, musim panas, ya mungkin bunga dia akan mati, ya. Tetapi kita boleh pakai yang plastik. Tetapi musim udara kita taman nih kak, ibu nasia, kalau dia putar rumah, no misa itu bela di gereja, putar di gereja, seperti itu sebenarnya bagian daripada menjalankan PKK Pokja pertama, ya. Nah, kemudian Pokja kedua, kita memotivasi anak-anak kita untuk menikmati pendidikan yang layak, ya. Nah, isi umur sekolah tiang hatama bapau, nasi paut siapa SD, SMP, SMA, kemudian mereka kuliah. Pendidikan ini bukan hanya pendidikan formal, maki sekolah deh, tetapi pendidikan di rumah, dan ini menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Bagaimana kanurina Aisyah supaya siara dia sesawan naik. Kalau yang Katolik maaf pasti kamu lain. Haris sesawan poin Aisyah sekolah. Sebelum dia berangkat sekolah, dia akan pamit kepada orang tuanya. Dia tahu mengucapkan minta tolong, dia tahu mengucapkan maaf, dia tahu mengucapkan permisi ketika dia mau lewat. Nah, ini adalah pendidikan karakter. Di rumah pasti dia sudah dapat, di pendidikan formal di sekolah akan diajarkan juga oleh guru. Ini kita harus ingatkan kembali, karena sekarang kita sedang mengalami krisis itu. Anak-anak yang terlebih yang sudah SMP, SMA, gaulnya lewat kita, dia mau tabrak kita juga bisa. Tegas kalale. Yes, ini karena pendidikan karakternya diabaikan. Kita harus latihan. Kita lagi sibuk dengan HP, ya. Jadi lupa untuk mengajarkan kepada anak pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Karena itu kami dari PKK, dari kabupaten datang untuk meminta kepada Ibu Camat selaku Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan, Ibu Desa selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa untuk kembali memotivasi ibu-ibu untuk memperhatikan pendidikan karakter di rumah masing-masing. Selain pendidikan karakter, kita juga harus menunjang pendidikan anak-anak kita. Tadi kami di Asmanlea, Bapak penjabat desa bilang kami di sini kebanyakan petani, ya, tetapi dengan petani saya yakin bapak-bapak, mama-mama bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Tebes kan? Yes. Biarpun kita faen fuing nobua, kita faen hudi, faen furu, faen feu, ya, tetapi dengan uang itu kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Nah, ini penting. Dan kita Rai Melaka, SDM kita sudah mulai bagus, dan ini kita harus dukung supaya lebih banyak lagi sarjana, lebih banyak lagi yang menjadi doktor, yang menjadi magister, supaya pendidikan kita lebih maju. Jadi itu menjadi tugas daripada orang tua dan juga dari pemerintah. Kemudian untuk Pokja 3 tentang bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk menjadi dapur hidup. Saya rasa ini bukan barang baru. Kita taman kinur, kita taman modo, taman jahe, bumbu, ya. Itu supaya kita lelikan bakso saya pasar. Kalau belen ian rai folet sebenarnya lebih cocok taman kunyit, jahe, lengkuas, ini biasanya tumbuh dia. Nah, itu kalau kita pakai masih berlebih, kita jual ke pasar untuk menghasilkan juga uang. Taman marungga, ini apa marungga kalian? Banyak. Marungga itu adalah salah satu tanaman yang daunnya itu sangat berguna. Dia mengandung banyak vitamin, terutama vitamin C, ya. Nah, apalagi nu COVID ini, kita daun marungga sebagai teh itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Lawariksia makna dia teh sesorotian ku holo marungga, ya. Tahu ba bubura
5 menit saja kasih untuk balitanya makan. Itu sudah cukup kandungan gizinya. Apalagi ditambah 1 telur dadar atau 1 potong ikan, itu lebih baik lagi ya. Nah, jadi tanaman marunggane Ibu Gubernur pesan pian, kalau bele 1 rumah tanam 20 pohon marungga. Bele kalale. Mereka kebetulan musim udah maitian stek, kemudian kita udah barai pasti buat memoris ya. Nanti 6 bulan kemudian saya jadwal datang lagi di sini, pasti marungga sudah hidup. Bele kalale. Jadi itu beberapa program. Jadi kita harapkan supaya masyarakat kita memanfaatkan tanaman pekarangan bodi taman aihoris rarai makbele untuk menunjang hidup kita. Kemudian Pokja 4. Pokja 4 ini biasa nosi bidang kesehatan ya. Bagaimana kita hidup bersih dan sehat ya, menggunakan WC dengan benar. Jadi diharapkan supaya tidak ada masyarakat yang buang air sembarangan. Tadi Bapak Camat baru bisik katanya di sini sudah ada deklarasi STDM dari Pijar Timur, ya. Benar, Bapak Desa sudah ada. Ya, dan di sini saya dapat bisik dari Bapak Camat bahwa masyarakat sudah bisa membuat jamban sendiri. Kita tepuk tangan untuk masyarakat sini. Luar biasa. Masih tidak tunggu bantuan Bupati datang bawa 50 WC di sini untuk masyarakat umum tanah, tetapi mereka sudah berusaha untuk buat sendiri. Benar ya Bapak Desa? Ya. Jadi ini suatu kebanggaan. Berarti masyarakat sudah mulai sadar bahwa buang air sembarangan itu tidak baik. Ya. Kemudian pola hidup bersih, sehat dan yang lain. Sebelum makan kita kasih 5. Kasih 5 kali ya? Adik yang paling menarik, cuci tangan tidak kalau mau habis sebelum makan? Cuci tangan. Coba bagaimana cuci tangannya? Coba ya, cuci tangan yang benar bagaimana? Coba peragakan, saya mau lihat saja. Nah, ini dia berani. Coba supaya nanti semua lihat bahwa ini yang benar cuci tangan, menghadap di mereka. Nah, bagaimana cuci tangan yang benar? Terus sudah selesai. Ya? Coba diulang, saya lihat sedikit. Benar atau tidak? Coba. Bagaimana cara cuci tangannya? Nah, jangan dibalik, ya. Jadi basahin tangan, kasih sabun, kemudian gosok, ya. Begini, kemudian begini, ya. Terbalik, ya. Balik lagi, kemudian, ya. Ini, kemudian ini lagi, ya. Kemudian ini. Ya, kemudian ini baru ya selama kurang lebih 1 menit ya, baru dibilas di air yang sudah hampir benar ya. Jadi itu mencuci tangan dengan benar ya sebelum makan dan melakukan kegiatan misalnya dari kamar mandi OCWC mai kita mesti fasiliman lain bakar sesama kedor fasiliman lain poin hadiah mama sia teh impian sebelum dihidangkan cuci tangan dulu baru menghidangkan makanan ya. Kemudian bapak sia hosito osmai ketala langsung pakai air ikan 5 seno ya, tahu atau mungkin kotoran-kotoran tahu poin sanene ke bawah saya jadi saya bawa ke bawah ya ke bawah tali ke dor jadi pasti 5 poin ya seperti itu ya. Jadi saya kira untuk Pokja secara umum seperti itu ya kegiatan
Pokja 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Amimos maine hodi program Dekranasda. Dekranasda nake Dewan Kerajinan Nasional yang ada di daerah. Nah, ini menyangkut hasil kerajinan Mamasia Soru, Homan, ya, atau kerajinan-kerajinan hasil pengolahan makanan misalnya. Ini juga bisa dihimpun oleh Dekranasda, kemudian bisa dibantu untuk pemasarannya. Jadi orangnya itu soru, rospodi advertise day, rospodi urusan adat day, mais itu boleh pakai kodi buka osan. Ya, menjadikan itu sebagai satu penghasilan tambahan. Jadi bapak sebagai tulang punggung keluarga bekerja di kebun, bertani, beternak, tetapi mama, ya umah, dia urus makain, dia mau soru, bodi tuan penghasilan keluarga. Kalau punya anak yang kuliah di Kupang misalnya, dia nak kemenak sa bapak mama kirim osan lain, atbain kos, mama punya persediaan kain. Tinggal mana, hai aku ada mama bupati atau pak wakil bupati, tolong sosrakan tais neretan, aku doang butuh loe sekolah. Begitu kami lihat bagus, harganya bagus, kami bisa membantu. Ya, nah ini kita bisa kelola di Dekranasda. Ya. Mawasia ini hasil pertanian apa yang banyak? Siri. Ya, kalau siri, saya rasa seluruh masyarakat Melaka hampir semuanya mengkonsumsi siri. Jadi pemasarannya gampang. Siri saya tidak bisa jual di Denpasar, saya tidak bisa jual di Jawa, tetapi untuk pasar lokal kita bisa pasarkan. Banyak yang menjual siri, menjual pinang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi orangnya Amai tadi kami kasih bantuan benang. Itu hanya bantuan, sekedar membantu, memotivasi supaya kelompok turun yang ada mau menenun lebih giat. Menenun itu bukan pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, tetapi pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang. Seperti itu. Jadi orangnya mamasnya saya himbau sesawan ada yang main keimpian urus tilawari setiap sekolah, mama duduklah untuk menenun. Satu hari cukup 3-4 jam saja, ya. Tapi jangan mama duduk sepanjang hari, bapak nosi toros mayatna, terus apa mama bupati bapak luka suruh saya yang kena, ya. Jadi tidak bisa begitu. Kita membagi waktu. Soru kita tetap soru, tetapi urus rumah kain tetap urus rumah kain. Kalau biasa ikan fulamen kointai sudah toma, saya coba 1 bulan 1 kain. KM dalam harga misalnya 1,5 juta, itu sudah lumayan untuk menambah penghasilan. 1,5 juta sama gaji teko 1 bulan. Siap mesti bakrian kantor, surah lorong bakrian. Mama di rumah saja dengan 3 jam menyusahkan waktunya sudah bisa dapat 1,5 juta. Boleh kan? Jadi saya harap dengan gambaran ini, mama dong mulai sekarang mulai menenun sudah, ya, menenun dan menenun. Kalau hasilnya bagus, harganya bagus, tidak terlalu mahal, pas dengan ongkos produksi, ada jasanya, maka kami bisa tampung di Dekranasda untuk dipasarkan. Yang lain, saya mau tahu sedikit tentang PAUD. PAUD-nya tadi bagaimana Pak? PAUD apa namanya? Santo Yohanes. Ada pengelolanya? Ada muridnya? Ada. Baik, Mama, ada berapa tutor? Ada 3 orang. 3 tutor, termasuk Ibu. Sarjana PAUD? Sarjana PAUD 1 orang. 1 orang. Bagus sekali. Harusnya pengelolanya lebih bagus. Murid ada berapa? Murid yang aktif 25 siswa. 25. Ada izin operasional? Ada. Ada izin, ada pembiayaan dari desa? Ada. Jadi honor tutor dari desa. Baik Pak. Apakah ada PMT juga di sini Pak? PMT belum ada. Ya. Saya minta tolong Pak. Ini ada desa yang sudah bagus di desa Bealeno.
itu sudah disisihkan uang untuk pencegahan stunting dengan cara pemberian makanan tambahan. Jadi saya harap setiap desa bisa buat itu. Ini membantu pemerintah untuk pencegahan stunting. Jadi yang sudah stunting itu menjadi urusannya dinas kesehatan, tetapi yang belum terkena stunting kita bantu supaya tidak stunting, ya. Jadi mama pengelola tolong dikelola secara baik PAUD-nya. Sudah diakreditasi belum? Belum. Usahakan supaya terakreditasi sehingga guru-guru PAUD-nya juga bisa diuruskan sertifikasinya. Kalau sudah terakreditasi B, maka bisa diuruskan sertifikasi pengelolanya, sertifikasi guru pengajarnya, ya. Kemudian Untuk yang SMA termasuk saya kami sudah ikut juga. sudah ikut diklat, ya, baik. Sertifikatnya sudah ada. Baik, itu kan menjadi prasyarat, ya kan? Supaya jadi pengelola PAUD harus ikut diklat. Tapi belum dapat sertifikasi, loh? Belum. Ya, sertifikat, maksudnya sertifikat pelatihan. Ini maksudnya sertifikasi, dikasih uang. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau PAUD-nya sudah terakreditasi, maka pengelolanya bisa mengajukan untuk pengurusan sertifikasi guru PAUD. Sama dengan sertifikasi guru. Kan ya terlalu ya? Sudah pula. Ya. Jadi usahakan supaya itu bisa terjadi, ya. Nah, jadi saya harap Bapak Desa untuk tahun anggaran depan tolong disisihkan juga untuk pemberian makanan tambahan. Jadi anak-anak di desa Uluk Nana yang dikategorikan ke gizi kurang atau gizi buruk, nah ini yang harus diberi perhatian lebih. Mama Desa tolong bantu Ibu Bidan Desa kalau ada bersama pengelola PAUD untuk memantau status gizi anak-anak. Ya, nanti tinggal melaporkan ke puskesmas. Posyandu jalan? Bagus. Ya, jadi saya harap dari situ kita bisa dapat data berapa orang yang gizi kurang, berapa orang yang gizi kurang dan yang gizi baik. Adakah gizi buruk di sini, Ibu? Gizi buruk tidak ada. Gizi kurang? Gizi kurang ada. Jadi kita cegah supaya yang gizi baik jangan menjadi gizi kurang dan yang gizi kurang jangan sampai menjadi gizi buruk. Kalau sudah gizi buruk akibatnya adalah stunting. Ya, stunting itu akibatnya jelek sekali. Ya, kita sekolah pernah pendek, anak tidak pernah akan dapat juara. Ya, sekolah tidak pintar. Ya, karena itu kita tidak bisa bersaing dengan orang di luar sana karena status gizi kita dari hamil sampai dengan umur 8 tahun itu kurang bagus. Kalau kita kayak di tua setiap anak bergizi, ini lemah politik ya, kita hanya untuk mempertahankan hidup. Tetapi luar siap perlu gizi yang bagus untuk pertumbuhan, perkembangan fisiknya, juga perkembangan otak, karena itu sangat penting. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan memperpanjang lagi karena itu punya impian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk penyambutannya, mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan hari ini. Semoga Tuhan memberkati semua usaha dan karya dari Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Semoga selalu ada maaf di antara kita.